Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Jadi di episode kali ini kita akan membahas 4 saham yang berpotensi labanya akan meledak ya di kuartal kedua di tahun 2025. Cuma di sini saya disclaimer bahwa saham-saham yang saya bahas ini adalah saham-saham yang menurut saya labanya tinggi tapi tidak organik ya. Dan saya juga tidak memperhatikan terkait dengan likuiditas sahamnya, terus juga dengan konglomerasi sahamnya. Jadi ini pure ya terkait dengan potensi laba aja. Jadi teman-teman nanti bisa cross check aja nanti seperti apa sahamnya dan bisa diputuskan apakah nanti teman-teman tertarik apa enggak, seperti itu. Oke ya, untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BKSL atau Sentul City ya. Jadi Sentul City ini kan dia kan jual lahan gentingnya ya dari tahun 2024 kemarin, cuman dari genting sendiri itu belum bayar ya. Kita lihat dari net income-nya dia belum terjamin sama sekali, bahkan di kuartal 1 tahun 2025 ini dia untung nggak sampai 1 M ya. Dan berita 3 minggu kemarin ini si genting ini dikabarkan akan mulai membayar ya, mulai membayar 400 miliar. Nah, tentunya nanti ini akan mendongkrak laba dari BKSL ya, jika benar genting ini akan membayar mulai membayar dari total pembeliannya sekitaran 2 triliunan. Nah, nanti berpotensi BKSL dapatkan fresh money ya, fresh money yang berpotensi membuat sahamnya menjadi lebih menarik di kuartal 2 nanti jika rilis. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan sahamnya, ini sebenarnya BKSL ini naiknya cukup tinggi ya. Dia itu sempat masuk papan pemantauan di tahun 2025 ya. Terus dia naik, terus turun lagi ya. Terus sekarang dia konsisten naik ya, dan kenaikannya cukup stabil karena memang dibarengi dengan rumor terkait dengan pembayaran dari genting ya. Makanya kenaikan dari saham BKSL ini cukup menarik, dan karena memang dibarengi dengan rumor. Jadi selama menjadi rumor itu masih menarik. Nah, selanjutnya menurut saya saham yang menarik itu adalah saham LPLI ya, atau Star Pacific. Jadi Star Pacific ini dia punya sebagian saham di Bank Nobu ya. Bank Nobu kan udah diakuisisi sama Henwa ya. Jadi si LPLI ini nanti akan kebagian sekitaran 426 miliar. Sementara market cap-nya dia kan cuma 319 miliar ya. Jadi nanti jika ini keluar di kuartal 2-nya si LPLI ya, ini potensi laba per sahamnya dia ini akan tinggi. Cuman di sini saya kasih keterangan bahwa LPLI ini sahamnya tidak liquid. Ini juga grup lipo juga ya. Sahamnya agak liquid, jadi bisa dipertimbangkan kembali seperti itu. Cuman yang pasti untuk transaksi dari Bank Nobu kan sudah terjadi ya. Kemarin sempat ada isu mau MTO tapi nggak jadi ya karena kesandung peraturan OJK, jadi nggak jadi MTO. Tapi yang pasti cashnya akan masuk di kuartal 2 seperti itu. Terus ada juga saham Vico ya. Saham Vico ini adalah saham yang menjadi induk dari perusahaan-perusahaan perbankan milik Victoria ya, baik itu Bank Victoria, terus juga Bank Victoria Syariah. Nah, di bulan kemarin ini BTN ini sudah selesai melakukan proses akuisisi ya, proses akuisisi Bank Victoria Syariah senilai 1,3 triliun. Nah, jika proses akuisisi ini selesai, ini kan Vico kan mendapatkan fresh money ya, fresh money 1,3 triliun. Nah, jika nanti dia ini masuk ke laporan keuangan dari Vico, ini potensi labanya Vico ini akan meledak ya di tahun 2025. Makanya kalau kita lihat sahamnya dari rumornya BTN ya, saya dulu pernah bahas Vico udah lama sebenarnya.
Nah, Vico naik gini ya, naik habis itu di tahun 2025 rumor akuisisi BTN-nya udah mulai ada titik terang ya, sahamnya mulai turun-turun dan kemarin sahamnya sempat naik tinggi ya. Sempat naik tinggi dan saat ini masih turun juga. Tapi menurut saya di kuartal kedua nanti labanya Vico akan menjadi menarik karena dia dapat dana penjualan ya. Makanya saya bilang, saya disclaimer di awal bahwa ini labanya anorganik, jadi tidak organik dari operasionalnya. Nah, terus yang terakhir ini ya, yang kita akan bahas ya pada kali ini adalah saham LPPS ya. Jadi si LPPS ini, dia ini adalah perusahaan milik Lipo ya, milik grup Lipo ya. Jadi dia ini juga punya yang namanya Cipta Dana Asset Management, terus habis itu Cipta Dana Sekuritas, setahu saya ya, itu dimiliki oleh LPPS atau Lenok Pacific Investama. Nah, si Cipta Dana ini sudah diakuisisi oleh Henwa ya, sama kayak Bank Nobu. Bank Nobu sudah diakuisisi Henwa, terus aset si Cipta Dananya ini juga sudah diakuisisi oleh Henwa. Nah, menurut saya akuisisinya ini akan berpotensi masuk ya, di kuartal 2 ya atau kuartal 3 ya. Tapi yang pasti akuisisinya udah selesai. Mungkin kalau misalkan nanti rilis ya, seingat saya akuisisinya itu di kisaran 400 miliar ya. Sementara market cap-nya si LPPS ini cuma 145 miliar. Ini sahamnya benar-benar tidak liquid. Saya kasih disclaimer. Cuman yang pasti nanti akan labanya jadi meledak ya untuk LPPS jika memang dananya ini akan cair di kuartal Q2 di tahun 2025. Seperti itu. Cuman saya balik lagi, semua saham yang saya analisa, semua saham yang saya bahas bisa dianalisa kembali ya teman-teman, dan pastikan jangan terlalu FOMO ya untuk membeli saham-saham yang seperti ini, karena jika nanti laporan keuangannya tidak rilis sesuai dengan harapan, itu biasanya turunnya lumayan dalam, seperti itu sih. Nah, ini adalah pergerakan saham LPPS ya. Jadi LPPS ini sempat naik ya dari harga 50 ke 100, sempat beggar ya kalau kita beli di 50 ya. Namun habis itu melandai karena memang tidak ada pemberitaan lebih lanjut ya terkait dengan akuisisi Cipta Dananya. Seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman yang tertarik jadi nasabah Mastok Research, bisa kontak aja saya di 0811 888 4657. Oke, sampai jumpa ya di next video.